merah putih. Hormat. Hek. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Kepada arwah para pejuang bangsa yang beriman, semoga semua perjuangan dan jerih payah mereka dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang terbaik. Mengheningkan cipta, mulai. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan.
bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Untuk amanat, istirahat di tempat. Red. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wa faz wa yitahdatana fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para asatidz dan ustazat yang saya banggakan, anak-anakku, santri, santriwati yang menjadi tunas-tunas harapan untuk menjadi penegak, pejuang negara dan agama. Mudah-mudahan semuanya benar-benar terwujud menjadi generasi yang akan mempertahankan, memajukan negara yang kita cintai. Alhamdulillah wa syukurillah,
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan nikmat keredaannya lah sehingga pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dapat melampaukan kesyukuran kita di tempat ini, kesyukuran atas nikmat kemerdekaan yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya salawat serta salam kita aturkan bersama kehadiran junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada keluarga, sahabat-sahabat serta pengikut beliau. Para satis, ustazah, para mahasiswa, seluruh anak-anakku santri, santriwati, mudah-mudahan kita semua senantiasa dicurahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesyukuran ini tidak hanya kita wujudkan dengan apel berbaris lalu menghormati bendera merah putih, tetapi kesyukuran yang paling diharapkan kepada kita, terutama sekali generasi-generasi penerus anak-anakku sekalian, adalah mengisi nikmat kemerdekaan ini dengan membentuk diri, mempersiapkan diri menjadi generasi-generasi tangguh. Tidak hanya tangguh dalam fisik, tetapi tangguh ilmu, tangguh kesabaran, tangguh ketekunan, tangguh kedisiplinan, dan masih banyak lagi ketangguhan-ketangguhan yang harus kalian miliki. Karena itu belajar yang rajin, dan belajar ini tidak hanya apa yang tertulis, tetapi banyak hal yang tidak tertulis yang harus kita pahami dan kita mengerti. Kalau tadi petugas bendera tidak sempurna menaikkan bendera, kemudian ditegur oleh salah seorang ustaz karena itu salah. Kenapa? Kalau bendera itu tidak sempurna dinaikkan, itu artinya dalam situasi genting, negara dalam keadaan genting, atau negara dalam keadaan berduka, kalau bendera dinaikkan hanya setengah tiang. Nah, hal-hal kecil seperti ini harus dipahami. Walaupun kalian sekolah di madrasah yang identiknya belajar agama, tetapi kalian juga harus belajar di luar itu. Bahkan di madrasah ini tidak hanya ilmu agama yang dipelajari, tetapi semua macam ilmu yang dipelajari di sekolah itu dipelajari. Tapi itu pun tidak cukup, anak-anakku sekalian. Tidak cukup. Kalian harus belajar yang lain juga, yang tidak dipelajari di sekolah, tidak dipelajari di madrasah. Ini dalam rangka kalian bisa menjadi generasi yang tangguh, bisa menjadi generasi yang serba bisa, sehingga negara kita ini tidak lagi bisa dijajah oleh negara lain, karena rakyatnya, generasinya adalah rakyat di generasi-generasi yang menguasai seluruh disiplin ilmu pengetahuan. Kalian sudah baca sejarah kenapa Indonesia dijajah dulu, karena rakyatnya belum banyak yang berilmu,
rakyatnya sedikit yang masih berpendidikan. Nah, sehingga gampang untuk dijajah. Tetapi setelah rakyat Indonesia, generasi-generasi yang ada, sudah banyak yang sekolah, banyak yang berilmu tinggi, maka Indonesia tidak lagi bisa dijajah. Tetapi tidak menutup kemungkinan ketika generasi-generasi anak-anakku sekalian sekolah hanya dianggap sebagai tempat berteduh saja, menghindar dari pekerjaan rumah, atau menunggu usia dewasa, lalu tidak serius kalian belajar, tidak sungguh-sungguh kalian belajar, maka tidak menutup kemungkinan penjajah akan datang kembali. Bahkan tanpa kita sadari, kalian ini sudah dijajah sesungguhnya. Dijajah dengan kegiatan-kegiatan yang sama sekali tidak akan membuat kalian menjadi generasi-generasi yang bisa diharapkan. Contoh penjajah yang saya maksudkan adalah handphone. Kalau sebelum handphone ini ada, paling permainan anak-anak masa lalu itu permainan-permainan yang walaupun secara zahirnya tidak mendidik, tapi sungguhnya sangat berbekas sekali dalam jiwa dan perilaku anak-anak yang bermain. Rasa persaudaraan, persamaan derajat, itu secara tidak disadari tumbuh dalam diri generasi-generasi. Tetapi dengan adanya permainan handphone saat ini, rasa kebersamaan itu kayaknya luntur. Terlihat dari ketika kalian duduk bersama, ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik, masing-masing megang HP, dan sama sekali tidak saling menghiraukan. Yang dihiraukan adalah permainan handphone. Lihat ibu-ibu, anak-anak kecilnya sedang bermain. Ibu tidak tahu anaknya masuk got, tidak tahu anaknya pergi jauh dari sampingnya, tidak disadari karena sibuk dengan permainan handphone. Ini harus jadi telatah kalian semua, pemikiran kita bersama. Jangan kalian menjadi generasi-generasi handphone. Sekali lagi, jadilah generasi-generasi yang tangguh, ilmunya tangguh, kesabarannya tangguh, kesungguhan dan kedisiplinannya tangguh. Sehingga insya Allah masa depan kalian itu cemerlang dan negara kita insya Allah akan terus maju dan tidak akan pernah lagi, dan mudahan seterusnya tidak akan pernah lagi terjajah oleh imperialis yang nyata maupun imperialis yang tidak nyata. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kenikmatan yang semakin bertambah, terutama kenikmatan kemerdekaan rakyat Indonesia. Generasi-generasi akan menjadi generasi yang benar-benar akan menumbuh kembangkan negara yang kita cintai ini. Al-Maqrullah Maulana Syekh sebagai guru besar kita dan seluruh ulama-ulama. Kita tidak usah jauh, ulama-ulama, guru kita dalam syair-syair perjuangan beliau menampakkan betapa kita harus mencintai negara kita dengan tidak bosan-bosannya kita berkiprah sekecil apapun. Kalian harus berpikir, saya berbuat apa untuk negara ini? Sudahkah ada perbuatan terpuji saya untuk kemajuan dan kehebatan negara yang kita cintai?
berpikirlah demikian, maka insya Allah kalian akan berusaha menjadi generasi yang tangguh nantinya. Mudah-mudahan Allah memberkahi. Demikian, jazakumullah, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gerak. Menyanyikan lagu kemerdekaan Indonesia dan salah satu lagu wajib nasional. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, dengan penuh kerendahan hati kami seluruh bangsa Indonesia bersimpuh dan bersujud mempersembahkan puji syukur kehadirat-Mu. Engkaulah
Maha Pencipta alam semesta ini, Engkau jualah yang mengatur alam seisinya, dan Engkau pula yang telah membebaskan kami dari penjajahan dan memberikan kemerdekaan pada negeri ini. Oleh karena itu, hanya kepadamu lah kami berserah diri dan memohon pertolongan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahim, atas segala rahmat dan karunia-Mu, pada hari ini kami seluruh bangsa Indonesia kembali dapat memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang ke-77. Dengan semangat proklamasi kemerdekaan Indonesia, berikanlah kami kekuatan dalam mengisi kemerdekaan, membangun bangsa dan negara untuk mewujudkan negeri adil dan makmur, berdasarkan Pancasila di bawah ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, belum usai perjuangan bangsa kami, masih jauh perjalanan sejarah bangsa kami, maka hindarkanlah bangsa dan negara kami dari fitnah dan mara bahaya. Jauhkan kami dari perpecahan dan permusuhan. Mantapkan tekad kami untuk membangun negara dan bangsa kami, untuk menjadi bangsa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, makmur, adil dan sejahtera. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemersatu, jadikanlah Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai momentum untuk dapat merekatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa kami. Jauhkanlah bangsa kami dari perselisihan dan perpecahan. Limpahkanlah karunia-Mu, baik yang datang dari langit maupun yang datang dari bumi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Pengabul segala doa hamba. Ampunilah semua dosa kami, dosa-dosa ibu bapak kami, dan guru-guru kami, para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Terimalah amal dan perjuangan kami, kabulkanlah permohonan dan doa kami. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Pengabul segala doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah dilaksanakan. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara telah selesai. Laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan.
lapangan upacara. Upacara telah selesai. Masing-masing pemimpin barisan membubarkan barisannya.